Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin terlebih dahulu berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Sebelum memulai, akan saya absensi terlebih dahulu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bertatap muka pembelajaran kita terkait dengan perangkat instalasi driver perangkat keras komputer. Nanti silahkan sekaligus kita mempraktekkan terkait dengan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari terkait dengan laptopnya mas, terkait dengan instalasi driver perangkat keras. Terkait dengan pembelajaran sistem operasi yang kemarin ada yang tanyakan. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Kemudian kita juga bisa mempraktekkan instalasi driver perangkat keras. Lanjut. Dilihat CPU yang ada di depan kalian yang saya buka itu di dalamnya ada apa saja. Untuk mengatur tegangan apa? Power supply. Kemudian sebagai konektor semua perangkat yang ada di dalam apa saja. Kedua, bisa menentukan jenis driver device perangkat keras yang akan kita install sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa melihat apa itu perangkat keras apa saja yang ada di dalam komputer kita. Nanti kita pelajari caranya sehingga nanti kalian juga tahu yang ada di dalam laptop atau PC kita itu perangkat kerasnya apa saja. Ini driver perangkat keras merupakan sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di dalam komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lainnya. Ini ada 9 jenis driver perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya. Ini berbeda ya, masing-masing komputer itu berbeda-beda. Kalau komputer biasanya tidak dilengkapi dengan webcam. Ada driver audio atau soundcard. Ini biasanya kita lakukan instalasinya untuk memaksimalkan kinerja dari audio yang ada di dalam PC atau laptop kita. Jadi kalau belum kita install, otomatis kita tidak bisa mendengarkan suara apapun di dalam laptop kita. Ini langkah-langkah instalasi driver perangkat keras yang kita bahas pada kali ini. Kita menggunakan sistem operasi Windows karena sudah sangat familiar dengan kehidupan kita bahwasanya kita menggunakan sistem operasi Windows. Yang pertama, masukkan keping CD driver pada CD-ROM atau DVD atau CD drive. Lanjut. Kemudian klik start menu. Nanti prakteknya setelah pembelajaran. Kemudian lanjut, klik kanan pada My Computer untuk Windows XP atau Windows 7 tergantung Windows kita. Lanjut, klik lanjutkan. Kemudian diklik Properties. Kemudian klik tab Hardware Device Manager. Nanti terkait dengan pembelajaran ini banyak sekali tutorial terkait dengan instalasi driver. Ada yang lebih mudah dalam kita mengaplikasikannya. Nanti silakan kalian membuka YouTube bagaimana cara melakukan instalasi driver. Ini yang paling mudah karena sudah dilengkapi dengan apa itu CD driver. Tapi kalau belum, nanti kita bisa browsing tutorial terkait dengan instalasi driver yang harus kita download secara online di dalam web resminya, yaitu entah itu Toshiba ataupun juga Samsung, pokoknya produsen dari laptop. Ketika nanti belum terinstall, nanti akan ada tanda panah, ada tanda serunya di samping-sampingnya ini. Karena ini sudah terinstall, jadi tanda apa itu tanda mendungnya juga tidak akan kelihatan. Yang ke-10, kliklah ini dipilih. Kalau kita menggunakan CD-ROM ya otomatis kita klik CD-ROM-nya. Kemudian lanjut, klik browse, kemudian cari file driver pada CD-ROM, misalnya audio, VGA, chipset, dan lain-lain. Kemudian klik OK dan next. Kemudian nanti otomatis dia akan
melakukan instalasi satu persatu driver atau driver perangkat keras yang ada di dalam laptop kita. Lanjut. Nah, ini bisa kita menggunakan, ini beberapa tutorial yang bisa kita manfaatkan, nanti di share di grup WA terkait dengan materi terkait dengan instalasi driver. Ada yang tanyakan? Instalasi driver ada yang tanyakan? Kita klik setup, nanti otomatis audionya akan terinstall. Ini karena sudah dilakukan instalasi drivernya shortcut, otomatis dia akan ada pemberitaan seperti ini. Ini tampilannya ketika kita melihat apakah sudah dilakukan instalasi driver sudah atau belum. Nah, ini di sini. Mulai di sini Lenovo IC kamera ini merupakan webcamnya. Saya tidak melakukan instalasi like Mac-nya ini. Kemudian keyboard juga sudah terinstall PS2 keyboard. Kemudian ada Lenovo pointing device to mouse. Kemudian monitor. Kemudian ada network adapter, ini fungsinya untuk jaringan tadi, TCP, IP dan lain sebagainya. Nah, lalu kita buka di device manager. Nanti terkait dengan instalasi driver. Ada yang tanyakan terkait dengan instalasi driver? Silakan nanti dikerjakan tugasnya terkait dengan materi evaluasi pada pertemuan ini. Nanti silakan, linknya akan di-share melalui Google atau WA group, nanti akan terkoneksi dengan Google Form kalian. Jadi kalian harus membuka seperti itu. Tugasnya, evaluasinya akan saya lihat terkait dengan pemahaman kalian terkait dengan materi pada pagi hari ini. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan materi pada pagi hari ini terkait dengan driver device manager? Apa itu instalasi driver? Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi pada pagi hari ini? Khairul Abdurrahman bisa diambil kesimpulan terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan instalasi driver. Driver itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ini merupakan jembatan antara perangkat keras dan juga user. Jadi kalau tidak kita lakukan instalasi driver, otomatis perangkat keras yang sudah tertancap di dalam komputer atau laptop kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi seperti itu terkait dengan kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti tugas juga akan di-share juga di Google Form, silahkan nanti dikerjakan. Terkait tugas-tugas lain dan yang lain sebagainya, silahkan nanti dikerjakan. Untuk materi selanjutnya minggu depan kalian tetap masuk terkait dengan instalasi software aplikasi. Jadi nanti kita akan belajar melakukan instalasi software. Entah itu kita nanti akan menggunakan, contohnya menggunakan aplikasi CorelDRAW ataupun juga Microsoft Office. Nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Jadi selama 1 minggu silahkan nanti dipelajari terkait dengan materi yang akan kita lakukan pada minggu depan. Silahkan sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Doa mulai. terima kasih, semoga tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, tetap menjaga protokol kesehatan, dan berbanyak aktivitas di luar yang tidak sangat penting, sehingga kita juga bisa meminimalisir dari resiko kita terpapar oleh virus corona. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.